Maaf. Ya, ini Bagaimana? akun temannya. Iya. Bagaimana dengan Ibu Vina yang bukan Bani Israel, mau kemana? Mau mengaku sebagai orang Yahudi? Bukan. Mau mengaku sebagai pengikut Isa juga bukan. Lalu terombang-ambing, hanya menempelkan pada diri, saya Kristen, saya Kristen. Kristen tidak dikenal oleh Yesus. Kristen mengajarkan shalom. Shalom itu adalah Islam. Islam itu damai sejahtera. Pengikut para nabi pasti shalom. Pengikut para nabi pasti Islam. Karena ajaran yang mereka bawa adalah ajaran Islam. Apa itu ajaran damai sejahtera? Makanya di dalam Lukas 24, di data nomor 36, Yesus mengatakan, Shalom alaihim, Islam untuk kalian semua. Damai sejahtera untuk kalian semua. Ini bukti bahwa solusi terakhir memang hanyalah Islam. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan panduan menuju kepada Tuhan pencipta dan bumi, ya Islamlah jalan satu-satunya. Gak ada jalan lain. Kalau dikatakan Kristen tidak mungkin. Kenapa? Di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus sendiri mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Domba itu adalah keturunan Yakub. Bisa kita lihat di dalam Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba itu adalah keturunan Yakub. Yeremia 23 nomor 2, yang disebut domba itu adalah keturunan Yakub. Keturunan Yakub diberikan ketetapan hukum-hukum, tapi ketetapan dan hukum-hukum itu hanya berlaku kepada mereka. Mazmur 147, kemudian Ulangan 33 nomor 4, kemudian Yeremia 31 nomor 31 sampai 36. Ketetapan-ketetapan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam semuanya hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Ibu Vina, bukan untuk Bang Suma, bukan untuk orang Islam dan Kristen. Tetapi ketetapan-ketetapan dalam hukum Taurat Perjanjian Lama hanya merupakan hak milik Bani Israel saja. Kita bukan Bani Israel. Ada orang yang bukan Bani Israel di Matius 15 datang ngemis-ngemis kepada Yesus. Yesus, tolong sembuhkan anakku. Yesus, tolong sembuhkan anakku. Ini seorang perempuan ngemis-ngemis ke Yesus hanya sekedar untuk disembuhkan anaknya, bukan untuk diselamatkan, diberikan hidup kekal, sekedar untuk disembuhkan. Karena ibu ini bukan orang Yahudi. Dia tahu, dia paham Yesus ini bisa menyembuhkan penyakit. Bahkan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Tapi apa kata Yesus? Dia sampaikan ke muridnya, usir wanita itu. Dari tadi dia teriak-teriak. Wanita itu kemudian datang ke hadapan Yesus, bersujud menghormat. Apa kata wanita itu? Tuan, sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disiapkan untuk anak-anak Bani Israel diberikan kepada, mohon maaf, diberikan kepada guguk. Yesus memanggil orang yang percaya kepadanya bisa mengobati, tetapi bukan Bani Israel dengan panggilan guguk. Andaikan kita hidup pada masa itu, andaikan Ibu Vina hidup sama Yesus, ibu bukan Bani Israel, mau ikut kepada Yesus, ibu dipanggil guguk oleh Yesus. Apa kata ibu itu di Matius 15 nomor 23? Nomor 23. Benar ibu. Benar Tuan. Tetapi bukankah guguk makan roti, makan remah-remah, makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Wanita itu mengatakan, betul, aku memang guguk. Tapi bukankah guguk itu makan sampah yang jatuh dari sisa-sisa makanan yang berasal dari meja majikan? Apa kata Yesus? Betul imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kamu inginkan. Yesus mengiyakan wanita di luar Yahudi itu adalah guguk, adalah budak, pemakan sampah yang jatuh dari meja Yahudi. Sehingga dia katakan Yesus, benar ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Anaknya seketika sembuh. Itu aja. Sembuh anaknya, tetapi tidak diberikan jaminan hidup kekal.
Karena jaminan hidup kekal hanya berlaku kepada muridnya Bani Israel. Lah, Bu Vina bukan Bani Israel. Iya Bang Sumat, tapi Bu Vina percaya dia adalah juru selamat. Ada sekelompok manusia kemudian di dalam Matius 21, Matius 7 data nomor 1, 22 nomor 23, orang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan Yesus. Apa kata Yesus? Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, kurios, ya, maran, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang memanggil, yang melakukan kehendak Tuhanku yang di surga. Nah, orang-orang itu akan mengatakan, tapi bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, wahai Yesus? Kami juga mengobati orang sakit pakai namamu, wahai Yesus. Bahkan kami bermujizat pakai namamu, wahai Yesus. Tapi apa kata Yesus di Injil Lukas, di Injil Matius, nomor 7 ayat 21, 22, 23, apa kata Yesus? Enyahlah kau semua, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Coba Bu. Jadi pendeta-pendeta, pastor-pastor yang memanggil Yesus Tuhan sampai mereka bisa mengobati orang sakit, kata Yesus, enyahlah kalian semua, aku tidak mengenal kalian, kalian itu semua adalah pembuat kejahatan. Ini tertulis di kitab Ibu. Lalu di mana perginya orang yang berbuat kejahatan setelah diusir oleh Yesus? Ibu bisa baca di Matius 13 ayat 50. Di situ dikatakan orang jahat itu dilemparkan ke dalam neraka. Nah, gimana ceritanya ini? Ya, ini namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Ibu memanggil Yesus Tuhan, tapi Yesus justru mengusir. Enyahlah daripadaku, kalian ini adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang-orang Kristen dianggap pembuat kejahatan? Satu, mereka bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Israel rohani. Dua, mereka tidak pernah diajarkan menyembah kepada anak Maria, mereka menyembah anak Maria. Tiga, mereka mengatakan hukum Taurat itu adalah sudah dibatalkan. Sementara Yesus mengatakan di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Keempat, Yesus mengajarkan menyembah Tuhan yang ada di langit, di surga. Kristen mengajarkan menyembah kepada anak manusia bernama Yesus. Jadi banyak hal yang menyebabkan alasan Yesus mengusir orang-orang Kristen. Yesus berkata, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah, Tuhan itu Esa. Tapi Kristen mengatakan Tuhan itu tiga pribadi, Bapa, Anak manusia, dan juga adalah Roh Kudus yang berupa merpati. Bertentangan. Makanya orang-orang Kristen kelak akan diusir oleh Yesus. Saya jaminkan itu. Ya, saya kira begitu Ibu Vina sebagai pengantar dari saya. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, silakan, atau ada Dewan Guru yang ingin menambahkan waktu dan tempat, disilakan. Bang, saya mau tanya, kalau di Kristen itu kan kita ada semacam perjamuan kudus setiap bulannya kalau di Pantekosta. Iya. Kalau di Katolik itu setiap hari besar Isa Al-Masih saja. Itu yang bikin hati saya ya tidak nyaman itu. Kami kalau Natal, kalau Isa Al-Masih itu kami harus paling tidak 4 jam di gereja. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kami harus berlutut, terus ada doa turunnya kuasa Roh Kudus, itu ada di Alkitab semua.
Iya, Dan Matius 26, betul. dan Pantekosta itu mengikuti Injil sepenuh dan tidak ada satu pun yang kayak Katolik kan, kalau misalnya puasa dia harus bersedekah, misalnya 2 piring jadi sepiring gitu kan kalau di Katolik. Tapi kalau di Pantekosta kita seperti macam mana Tuhan Yesus berpuasa ya seperti itu 24 jam. Sementara saya itu yang bikin saya mengambang, kalau kawan-kawan saya yang Islam, mereka ada sahur, ada ini gitu kan. Kalau kita tidak gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Bang, kalau Islam ini kenapa selalu mengutamakan Muhammad gitu? Setiap doa-doanya pasti ada Muhammad, Muhammad, Muhammad gitu. Sementara kita di Kristen tidak pernah ada disinggung Muhammad gitu kan. Dan selalu bilang yang datang Nabi terakhir dan yang menjelma seperti Yesus itu hanya Yesus gitu kan. Gimana Iya, itu ya? baik. Iya, jadi yang pertama, prosesi ibadah yang dilakoni oleh orang-orang Kristen, seperti yang Ibu uraikan tadi itu adalah prosesi niru-niru orang Yahudi. Niru-niru perjamuan terakhir yang dilakoni oleh Yesus yang tertera di dalam Matius 26, data 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Ini yang perlu dipahami nih. Murid-muridnya. Murid-murid Yesus ini apakah orang Roma atau orang Yahudi? Kalau murid-muridnya adalah orang Yahudi, ada satu hal yang perlu Ibu Vina paham. Orang-orang Yahudi itu adalah praktisi Taurat. Mereka bukan pemakan babi. Mereka bukan penyembah Yesus. Mereka bukan orang yang tidak bersunat. Mereka semuanya adalah Bani Israel. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Murid-murid Yesus tidak pernah beriman kepada ada Tuhan mati dibunuh di atas tiang salib secara terkutuk. Ini kamuflase, meniru-niru ajaran Yahudi, tapi yang mengenakkan saja yang ditiru. Yang tidak enak tidak ditiru. Coba, yang dimaksud darah di sana adalah anggur, yang dimaksud daging di sana adalah roti. Tapi kalau di Kristen enggak, sekte apapun itu, yang dimaksud darah di sana adalah benar-benar darah Yesus yang tumpah di atas tiang salib. Yang dimaksud roti adalah benar-benar dagingnya Yesus yang ditombak di atas tiang salib. Apakah sama dengan ajaran Yesus? Demikian itu? Tidak. Jadi apa yang dilakukan teman-teman kita itu hanya kamuflase saja, supaya nampak kelihatan seperti pengikut. Tetapi sungguh yang dilakoni oleh Yesus dengan murid-muridnya sebagai praktisi Torah adalah mereka tidak akan mungkin melakukan perjamuan suci kalau hadir di sana pemakan babi, hadir di sana orang tidak bersunat, hadir di sana bukan Bani Israel, hadir di sana penyembah Yesus. Itu bukan perjamuan kudus. Perjamuan kudusnya orang Yahudi, pertama, sebelum mereka masuk ke bait suci, mereka harus mandi tahir. Kalau di Islam disebut mandi junub. Sebelum mereka masuk kemudian di tempat suci, mereka berwudu, mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki. Kristen melakukan itu? Kagak. Kristen masuk ke rumah ibadahnya tidak melepaskan sendal, tidak melepaskan sepatu, yang dilepaskan adalah otaknya. Sehingga ketika dia masuk ke dalam tempat ibadah mereka, manggut-manggut aja terus, manggut aja terus. Apa yang pendeta katakan, manggut aja. Yang penting perpuluhan lancar. Lepaskan sendal, lepaskan kemudian alat kaki, masuk ke rumah ibadah. Itu adalah tradisi ritual orang Yahudi dan juga Islam. Mereka melepaskan sendal, melepaskan sepatu, tapi otak tidak dilepaskan.
Masuk dengan otaknya di masjid, masuk dengan otaknya di sinagoge, sehingga ketika mereka ada pertemuan di dalam, ada ceramah, ada khutbah, mereka paham. Kalau mereka tidak paham, mereka bertanya, kenapa? Otaknya ikut masuk ke dalam rumah ibadah. Kebalik, kalau Kristen, otak yang dilepas, sendal sepatu tetap dipakai masuk ke dalam. Kebalik. Coba tanya orang-orang Kristen itu, menurut Yesus Tuhan itu ada berapa? Satu katanya. Coba hitung, Bapa, Yesus, Roh Kudus, itu ada berapa? Ibu, ada berapa itu, Bu? Ada berapa? Bapa, Anak, Roh Kudus, ada berapa? Tiga. Tuhan Ibu ada berapa? Maksudnya itu, Bang, sebenarnya definisinya bukan begitu. 3 dalam 1. 3 in 1. Nah, gimana? Itu doktrin sebenarnya. Iya, itu gimana ceritanya dipaksakan menjadi sesuatu yang 3? Di surga pun 3. Di dalam Yesus secara daging itu Tuhan sudah ada di situ gitu. Tidak mungkin. Menurut, jangan pakai Islam ya, pakai agama Yesus aja, ajaran Yesus. Pakai ajaran Yesus aja. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Iya. Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa tidak bisa didengar suaranya. Berarti Yesus bisa dilihat, bisa didengar suaranya. Berarti Yesus bukan Bapa. Kenapa kemudian muncul ajaran Trinitas ini? Pernahkah Yesus mengajarkan? Tidak. Tidak pernah Yesus mengajarkan itu. Itu hanya konsep yang muncul belakangan. Kenapa? Karena sebenarnya toko yang ingin dijajakan oleh Romawi, oleh orang-orang Farisi awal mulanya itu adalah toko Yesus. Yesus yang ingin dijajakan kepada Romawi. Tetapi tidak meninggalkan kemudian ajaran awal, yaitu ajarannya Nabi Musa, bahwa ada Tuhan di langit. Maka supaya Yesus juga duduk di sana, maka diajarkanlah Trinitas, 3 di dalam 1. Kalau kita ingin membuktikan, ketika Tuhan mengatakan dalam kitabnya orang Yahudi, aku seorang diri membentangkan langit. Sebelum ciptaan ada, aku seorang diri membentangkan langit. Ketika Tuhan sendiri membentangkan langit, Yesus di mana pada saat itu? Ada. Tapi kan dia sudah dinubuatkan. Kalau Yesus dinubuatkan, nubuat itu artinya ramalan. Yang meramalkan adalah orang-orang Yahudi, ya kan? Yang meramalkan adalah nabi-nabi Yahudi. Kalau ramalan itu betul ada, maka orang Yahudi akan menunggu Tuhan datang untuk mati di atas tiang salib. Tapi adakah orang Yahudi dari ke-12 suku Bani Israel yang mengatakan ini nubuatan untuk Tuhan kita, bahwa suatu saat nanti Tuhan kita akan datang menjadi manusia dan harus dibunuh di atas tiang salib? Emang ada? Tidak ada, Bu. Tuduhan-tuduhan bahwa ada nubuatan-nubuatan itu muncul dari Kristen. Mengambil kitabnya orang Yahudi, membaca kitabnya orang Yahudi, lalu mencocok-cocokkan, oh ini nubuatan. Kalau itu betul nubuatan, kenapa orang Yahudi yang mengerti bahasa Ibrani tidak mengakui Yesus? Kenapa justru orang Roma, orang Yunani yang tidak mengerti Ibrani mencocok-cocokkan, ah ini Tuhan kita ini sudah dibuatkan menjadi manusia, mati dibunuh manusia. Dia mengambil kitabnya orang, mencocok-cocokkan, sementara yang punya kitab tidak ada mengatakan itu nubuatan. Ibu harus pahami, kematian Yesus di atas tiang salib itu bukan oleh karena perintah Tuhan, bukan karena nubuatan, melainkan kematian Yesus di atas tiang salib oleh karena adanya kesaksian-kesaksian palsu imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi, disebabkan karena pengaruh Yesus pada masa itu sudah semakin kuat terhadap Bani Israel. Jemaat-jemaat yang ada pada saat itu ketika Yesus datang berdakwah lebih cenderung ikut kepada Yesus, meninggalkan bait suci, sehingga imam-imam merasa terancam, penghasilannya semakin kurang, sebab semakin banyak orang yang tidak membayar perpuluhan, dikarenakan mereka lebih cenderung ikut kepada Yesus. Mana datanya? Saya bacakan.
Lukas 23 nomor 2. Musiknya dikerasin lagi, Bang. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati Yesus ini menyesatkan rakyat. Yesus menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Sebab katanya Yesus adalah Kristus, seorang raja. Kita baca di dalam Yohanes 11 nomor 45. Ibu silakan buka Yohanes 11 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada orang Farisi apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat sebab Yesus itu membuat banyak mukjizat? Ini orang Farisi bersekongkol dengan orang-orang Yahudi bersama para imam dan juga mahkamah. Apa yang dikatakan? Apakah yang harus kita perbuat sebab Yesus itu membuat banyak mujizat? Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita ini. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa Yahudi dibinasakan oleh Romawi. Ini bukti, Bu. Bukti bahwa mereka bersekongkol untuk menangkap Yesus, bersekongkol untuk membunuh Yesus, supaya Yesus itu mati. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi sudah lebih banyak terpengaruh ikut Yesus dan meninggalkan bait suci, sehingga mereka tidak bayar perpuluhan. Sehingga ini ancaman. Kalau orang-orang Yahudi semua tidak lagi bayar pajak kepada imam, tidak ada setoran lagi ke kekaisaran, orang Roma bisa datang menghabiskan mereka. Ini fakta di dalam kitab Ibu. Jadi penyaliban terhadap Yesus itu disebabkan karena faktor politik, bukan karena faktor keselamatan. Gak ada nubuatan-nubuatan, gak ada. Ibu baca di dalam Matius 27:18. Apa kata Pilatus? Yesus ini benar-benar tidak memiliki kesalahan. Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, karena iri, karena cemburu, karena faktor ekonomi, karena faktor politik, bukan karena ada unsur nubuatan. Gak ada nubuatan itu. Yesus ditangkap itu karena unsur politik murni. Coba baca di dalam Matius 22:26 nomor 59. Imam-imam Yahudi, bahkan seluruh mahkamah-mahkamah yang ada, bersekongkol untuk membuat kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus ditangkap, agar Yesus dibunuh. Kesaksian palsu yang menyebabkan Yesus ditangkap. Kebohongan yang menyebabkan Yesus ditangkap. Kenapa dia ditangkap? Karena dia merupakan ancaman kepada orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi yang banyak tidak lagi aktif di tempat ibadah, sehingga mereka tidak lagi membayar pajak. Ini jadi tidak ada alasan bahwa Yesus itu disalib karena nubuatan. Gak ada. Yesus disalib karena kesaksian-kesaksian palsu. Di dalam Keluaran 23 nomor 7 perintah Tuhannya jelas, jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus apa punya kesalahan? Tidak ada kesalahannya Yesus. Kenapa dibunuh? Sementara Tuhan melarang. Dibunuh karena unsur politik, bukan dibunuh karena unsur perintah dari Tuhan. Yesus di dalam Matius 19 ketika ditanya oleh seorang pengikut, wahai guru, seperti apa caranya kami bisa mendapatkan hidup kekal? Apa kata Yesus? Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, laksanakan segala perintah-perintah Allah. Orang itu bertanya, apakah perintah Allah itu yang harus kami lakukan, wahai guru? Yesus menjawab, jangan kamu membunuh. Berarti orang-orang zaman Yesus dilarang membunuh oleh Yesus. Jangan kamu membunuh.
Makanya orang Yahudi tidak membunuh Yesus. Lalu siapa yang membunuh? Yahudi menggunakan tangan Romawi untuk melenyapkan dan membunuh Yesus. Jangan kau membunuh, itu perintah Tuhan. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Tuhan juga mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Disidang oleh Pilatus, tidak bersalah. Disidang oleh Herodes tidak juga bersalah. Tetapi tetap mau disingkirkan. Kenapa? Karena dia mengganggu Yesus itu. Terancam imam-imam ini dengan penghasilan perpuluhan. Dia harus dibunuh, gak bisa tidak. Nah, kalau kita sudah tahu ternyata pembunuhan terhadap Yesus unsur politik, bukan karena nubuatan, bukan karena dosa waris, bukan karena ingin menyelamatkan Bani Israel. Lalu siapa kita yang mengimani pembunuhan itu? Ternyata pembunuhan itu unsur politik, bukan unsur tebus dosa. Tidak ada unsur tebus dosa, tapi karena unsur politik aja sampai Yesus itu disalibkan. Nah ini, makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7, Yohanes 6 nomor 70, Yohanes 7 nomor 60, apa yang Yesus katakan di sana? Aku yang telah memilih engkau, aku yang telah memilih engkau yang 12 orang ini, tetapi salah satu di antaramu adalah iblis. Aku yang memilih yang 12 murid, tetapi salah satu muridku adalah iblis. Siapa yang iblis ini? Yang mengkhianati dia. Kenapa dia disebut iblis? Karena dia menyerahkan Yesus kepada Romawi. Berarti yang menyerahkan Yesus kepada Romawi untuk dibunuh adalah iblis. Menurut siapa? Menurut Yesus. Berarti karya iblislah penyaliban itu. Barang siapa yang beriman kepada pembunuhan terhadap Yesus, berarti beriman kepada karya iblis. Siapa agama yang beriman kepada penyaliban? Kristen. Berarti Kristen pengikut ya mohon maaf, silakan dijawab sendiri. Itu fakta. Itu fakta. Andai saja Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, dan salah satu di antaramu adalah malaikat. Nah, itu baru betul penyaliban. Tapi ternyata salah satu di antaramu adalah iblis. Dalam bahasa Yunani jelas dikatakan di sana sebagai diabolos. Diabolos itu adalah iblis dalam bahasa Yunani. Berarti Yudas ini iblis. Yang menyerahkan Yesus di atas tiang salib adalah iblis. Yang beriman terhadap penyaliban berarti pengikut iblis. Mohon maaf, ini data, saya tidak ngarang. Silakan baca Bible. Silakan. Apa tanggapannya? Jadi kami semua Kristen ini iblis lah ya? Saya tidak mengatakan itu Ibu, tapi data Yesus Yohanes 6 nomor 70, coba dibaca pelan-pelan. Yesus berkata kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun salah satu di antaramu adalah malaikat. Adalah iblis. Iblis. Siapa yang menyerahkan Yesus di atas tiang salib? Iblis. Jadi pembunuhan terhadap Yesus, satu, karena unsur politik. Dua, karena adanya iblis. Ketiga, adanya orang yang muncul kemudian orang Farisi yang keluar meninggalkan Yerusalem, mengajarkan ajaran yang sama dengan ajaran nenek moyang orang Romawi dan Yunani. Apa itu? Ajaran yang mempercayai dewa nusul ke bumi menjadi manusia sebagai juru selamat, mati di salib demi untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu sudah diajarkan oleh Hinduisme, paganisme. Ada Trimurti, itu sama. Brahma nusul ke bumi menjadi putra dewa bernama Krishna. Habis Krishna terangkat lagi ke Nirwana, muncul lagi dewa Siwa. Siwa itu roh. Sama dengan ajaran Kristen. Brahma dalam bahasa Yunani father, atau ya father. Kemudian muncul anaknya. Kemudian anaknya bernama Horus. Setelah Horusnya terangkat, ada lagi roh. Ini sama persis. Sementara penyaliban terhadap Yesus itu adalah cikal bakal dari karya iblis itu sendiri. Satu. Yang kedua, betapa banyak iblis memberikan pesan di dalam kitab Ibu bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan.
anak dewa. Ya. Yang ketiga, di dalam Markus 5 ada orang kerasukan setan. Di Markus 5 ada orang kerasukan setan, begitu melihat Yesus, dia lari menyembah Yesus. Jadi orang kerasukan setan ini ketika melihat Yesus lari menyembah Yesus. Bang, Jadi kalau hari ini aja ya Bang ya, ini baterainya udah habis. Oke, baik. Nanti dia dengerin aja ya Bang. Nah, Siap. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Markus 5 itu jelas ada orang kerasukan roh setan, roh jahat. Ketika kemudian beliau melihat Yesus, beliau lari menyembah Yesus. Kenapa dia menyembah Yesus? Ada apa? Karena dia kerasukan setan. Setelah dia siuman, setelah dia menjadi waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Tidak lagi dia menyembah sujud kepada Yesus. Setelah dia waras, baca Markus 5. Lalu kemudian di dalam kitab ibu sendiri, Lukas 8 nomor 28, Markus 5 nomor 7, Lukas 4 41, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Matius 4 nomor 3, Markus 3 11, Matius 8 29, Lukas 4 nomor 9. Iblis berpesan Yesus itu adalah anak Allah, anak Tuhan, anak dewa. Itu pesan-pesan iblis itu. Lalu siapa yang mengimani sekarang pesan iblis ini? Bahwa Yesus itu adalah anak Theos. Ya Kristen. Berarti Kristen mengaminkan pengakuan-pengakuan iblis di dalam Bible itu sendiri. Silakan. Yang lain silakan. Cepat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Pinanya, baterainya ini habis. Nanti coba ditunggu apakah beliau tag lagi. Baterainya habis. Di sini sudah ada Immanuel, Pak Pendeta Immanuel. Mungkin Gurunda mau berdiskusi. Oh boleh. Saya simpulkan Pak Pendeta, dengarkan saya Bang. Saya katakan bahwa penyaliban Yesus itu bukan karena karya Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi karya iblis. Unsur penyaliban Yesus bukan karena nubuatan, tetapi karena unsur politik. Unsur fulus, unsur duit yang menyebabkan Yesus disalibkan, bukan unsur karya Tuhan. Itu nggak ada. Silakan Anda tanggapi. Ini susah sekali mainnya. Siang. Bang Nandar, ada suara anak kecil. Saya mendengar penjelasan Bang Juma. Pelan kali suaranya Bang. Belum serapan ya? Nah, saya mendengar penjelasan Bang Juma tadi itu. Apa yang dijelaskan, narasi yang dia jelaskan itu, saya rasa itu kan hanya asumsi dia saja kan. Asumsi Bang Juma saja itu. Pemikiran Data dia. Bang, data. Bang Juma bawa data. Bang Juma. Bapak seorang pendeta, saudara pendeta. Kalau pendeta tolong kasih data Bang dong Juma, biar jemaat tercerahkan. Kalau untuk menjawab hal-hal ini, saya tidak perlu data karena yang saya lawan itu cara berpikir. Gak bisa. Orang beriman itu harus pakai data, Pak. Amsal 3 nomor 5, berpeganglah kepada firman Tuhan. Jangan berpegang kepada asumsi pribadi. Datanya begitu. Ada datanya mengatakan begitu. Gini maksud saya. Amsal 3 nomor 5, berpeganglah kepada firman Tuhan. Jangan berpegang kepada prinsip pribadi. Dengar dulu. Anda bisa apa yang mau didengar kalau cuma asumsi? Ada ya. Karena di dalam Kristen juga bidat itu menguasai ayat, tapi dia tidak memahami pikiran. Yang dia pakai pikiran manusia, bukan pikiran Alkitab. Banyak bidat-bidat di Kristen. Kalau pikiran Bible, pasti saudara bisa menunjukkan data. Mana datanya?
Oh, enggak. Yang Oh. Anda katakan itu semua sudah data. Yang Anda katakan tadi. Nah, ayat-ayat bantahannya lain mana? itu betul. Saya mengatakan kepada Tetapi, saudara, penyaliban Yesus Saya itu membantah adalah unsur begini. politik. Ya. Nah, itu yang Mana saya data bantah. Anda? Itu yang saya bantah. Silakan kasih data kalau Dari- bukan unsur politik. Unsur politiknya di mana saya tanya? Oke, Saya tanya unsur Matius politik 26 gimana? nomor 59. Dengarkan, Anda diam. Biar saya ajarin. Nggak usah. Saya ajarin. Itu bukan Saya ajarin. politik. Diam. Itu bukan Diam, politik. saya ajarin. Itu bukan Anak politik. kecil, diam, saya ajarin. Matius 26 59. Dengarkan. Dengarkan. Biar saya ajarin. Jangan karena perpuluhan Anda menghalalkan segala cara, oke? Diam. Imam-imam kepala, dengarkan. Imam-imam kepala. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama. Mahkamah agama loh. Mereka ahli Taurat, mereka ahli Yesaya. Bukan itu. Ini dalil. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama. Dengarkan. Itu betul. Mencari Ayat itu betul. kesaksian-kesaksian Ayat itu palsu. Dengar. Cuma, Mencari kesaksian-kesaksian palsu terhadap Yesus Ayat itu supaya betul. Yesus dapat dihukum mati. Betul kan? Pertanyaannya, apakah penyaliban itu politik? Politik jelas Kesaksian palsu dong. itu apa? Saya tanya dulu. Kesaksian palsu itu apa? Kesaksian palsu, kesaksian yang Penyebab. dibuat-buat yang tidak berdasar Dengar terhadap dulu. fakta yang sesungguhnya. Saya mengatakan begini. Hadapi saya ya. dengan ilmu, Bung. Hadapi saya dengan ilmu. Jangan dengan remah-remah. Kabur dia, Mana Bang. beliau? Jangan kabur dong. Mana sih? Jangan kabur. Baru Wah. 1 detik. Ini Bang. makanan saya ini. Kalau pendeta makan saya, kalau Jumat-Jumat itu kasihan cuman korban. Ini yang pendeta-pendeta kayak gini yang harus diajarin, ditatar. Kalau jemaat itu cuman korban. Ayo naik lagi. Lapar Bang. Songong. Naik lagi Bang Juma Ya, lagi naik. lapar. Gak usah buka kamera, Bung, supaya jaringan Anda itu bagus dan supaya Anda tidak dipermalukan jemaat. Gak usah buka kamera. Nah, ini pendeta-pendeta yang kayak ini gara-gara perpuluhan otak ditinggalkan. Alah, Ini data. cuma Imam, pakai dengar. begitu. Dengar. Jangan pakai Dengar, di begitu, gereja Anda begitu, boleh cuma. menjadi seorang guru, di sini Anda murid. Dengar. Kamu bisa Matius pasif, 25, bisa pasif. dengar. Tapi pikiranmu Matius- bukan pikiran Alkitab. Matius Salah. 26. Bisa. Cara Ini berpikir sudah kamu Bible saya salah. bacakan. Salah kamu. Kamu banyak omong tapi itu nggak sesuai. Begitu. Pintar Ya omong, sudah, tapi kalau tidak gitu sesuai. silakan bawa data Begitu. untuk membantah data Bible. Bawa data untuk bantah Biblemu Dari sendiri, mana, Cik? silakan. Dari mana ceritanya penyaliban itu politik? Justru kenapa Yesus itu disalib? Pasti ada sebab akibatnya toh. Karena apa? Karena pengajaran yang diajarkannya dong, bukan politik. Orang Farisi itu menjadi tidak suka karena pengajaran Yesus itu. Dengar dulu. Bisa kamu, Anda Bung, menjelaskan. bisa ini dulu. bisa saudara, dengar. dulu. Anda mau mencoba menjelaskan iman yang Anda tidak imani. Kan omong kosong. Oh, namanya. salah Anda, Omong salah. kosong apa? Saya mengimani kitab Anda ini bukan firman Tuhan, makanya saya Orang- sampaikan ke Anda. Orang Anda sendiri orang melawan ini Bible boleh- kan boleh lucu. Lucu. Dengar dulu. Pendeta melawan Bible. Anda boleh pakai narasi Anda yang hebat di TikTok, tapi Ini cara berpikir Bible. Anda bukan Ini pikir Alkitab. data. Anak bau. Ini data Itu anak bau pikiranmu, ini. pikiranmu, pikiranmu Anak bau itu, ini data. pikiranmu. Kamu pakai apa, Bu? Itu pikiran Pendeta pikiranmu unyu-unyu itu. Anda pakai apa? Anda kan Anda memaksa apa? itu, Saya memaksa. pakai Bible, kamu Pikiran pakai Anda apa? nggak bisa. Bang Suma bisa, pakai Bible, begitu. kamu pakai apa? Anda pakai Bible. Saya mau bilang ya. Saya mau bilang ya. Bidat di Saya Kristen pakai pun Bible. Anda pakai Bang. apa? Bidat. Ya Anda sendiri pakai apa? Penyesat di Kristen pun pakai Anda Bible sendiri juga pakai dia. apa? Membantah Bible dengan pakai apa? Sudah. Baju daster. Sudahlah Juma. Yesus dengar Hah? dulu. Dengar dulu Baju Juma. daster. Dengar dulu Juma. Ya. Dengar dulu Juma. Jangan-jangan Anda Apa? ini ahli Taurat juga. Oh iya, betul. Jangan-jangan Anda ini ahli-ahli Taurat zaman lalu. Betul. Yang- Saya ahli dalam yang- menerangkan kitabnya orang Yahudi yang Anda plesetkan. Betul. Anda mau belajar gratis sama saya? Mau belajar gratis sama makanya saya, Yesus boleh? bilang, makanya Yesus bilang keturunan ular beludak itu ahli-ahli Taurat. Lah saya bukan Bani Israel. Yang menciptakan agama Kristen Anda kan itulah mengaku. Bani Israel. Yang menciptakan agama Anda itu Anda Bani mengaku. Israel.
Orang Farisi yang salah, menciptakan agama salah. Anda. Dangkal Paulus itu orang apa? pengertian Anda. Belajar banyak lagi. Paulus itu orang apa? Saya jelaskan ya. Saya jelaskan dulu sama kamu ini ya. Dengar, banyak belajar Alkitab, banyak membaca. Gini. Nenekmu Kristen kiper, itu kamu sudah aja nggak belum? bisa bantah data ini. Oi. Kristen. Oi, dengar dulu Juma. Kamu suruh saya belajar. Itu nggak banyak Saya belajar. paham Bible, kamu Iya. asumsi. Omong kosong kamu paham? Omong kosong. Yang- saya jelaskan. Kristen. Yang omong kosong dengar dulu. Begini. Yang omong Anda kosong menuduh itu yang bahwa- asumsi lawan Bible. Anda menuduh begini bahwa Kristen Saya itu pakai dibawa data. oleh Paulus. Kamu nggak ada Tapi data. Kristen itu halo. Nah, Nggak sebelum apa, mana Paulus- datamu? Sebelum Paulus, dengar dulu. Dengar apa pula? Sebelum Apa yang Paulus kasih mau dengarkan? bertobat, sebelum Alah, Paulus bertobat. bertobat, Apa pula sudah bertobat? ada pengikut Yesus. Iya betul, murid-muridnya. Nampak ya. Murid-muridnya Sekarang- Yesus sekarang begini. yang dibantai habis oleh Paulus Kalau pendiri agama saya Kristen. saya korek, Apa? otakmu itu dangkal. Otakmu dangkal. Ya. Hanya bisa pakai kata-kata saja kamu. Dangkal Hanya bisa otakmu. curhat. Nggak ada Hanya bisa apa-apanya. curhat. Bukan curhat fakta. Saya mau menjelaskan fakta ini. Cuma sama bisa kamu, nyerang Juma. pribadi, Hah? ilmu kopong. Apa ini pendeta kayak Bukan, gini? enggak. Dengar. Saya ulang. Aduh, Saya ulang. Apa-apanya. Penyaliban Yesus itu adalah unsur politik. Saya ulang, penyaliban Yesus itu adalah unsur politik. Kalau Anda membantah itu, buktikan dengan data. Saya juga kasih data. Matius 26:59. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Nangis. Bantah data saya, silakan. Pikiranmu itu pikiranmu Juma, itu pikiranmu saja. Alasan saya begini, saya tanya sama kamu, kenapa Yesus itu disalib? Saya tanya sama kamu, kenapa? Karena Yesus sudah banyak pengaruh. Orang-orang yang harusnya aktif rajin bayar perpuluhan tidak lagi, sebab mereka lebih pilih Yesus. Nah, Mau- kelihatan mau data? nggak tahu apa-apa. Mau data? Baca Yohanes 11 Nggak nomor apa-apa, 45 sini, sampai saya 53. Sini. Jangan kau jelaskan, saya butuh data, saya butuh data. Saya jelaskan. Tidak perlu kau Saya jelaskan, seorang Nggak tahu pendeta apa-apa. menjelaskan. Halo, tidak mungkin menjelaskan. Pendeta itu kerjanya mengaburkan. Bukan menjelaskan pendeta Ternyata itu, Juma nggak tahu mengaburkan, apa-apa. memplesetkan ajaran Yesus. Kamu Juma, Bantah data saya, kamu bantah. nggak tahu apa-apa. Saya jelaskan. Jangan kau jelaskan, saya tidak butuh dari seorang Saya bantah. pendosa. Saya Tidak butuh bantah. penjelasan dari penipu. Oh. Tidak butuh penjelasan. Menghakimi Saya manusia. bukan jemaatmu yang bisa Dengar kamu dulu. tipu. Saya butuh data, bantah data saya. Yesus disalibkan, dengar lagi. Yesus disalibkan karena unsur politik. Datanya ada di Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Bantah data saya dengan datamu. Jangan cuman bisa isap kentut sendiri dalam sarung. Silakan. Inikah yang namanya Bantah saya. mulutnya seperti itu. Jemaat Kristen mengharapkan ada pendeta yang bisa membungkam mulutnya Bang Soma. Dengan pendeta muncul membawa data. Tapi kamu datang untuk apa? Cuma datang kentut, isap sendiri kentutnya. Tidak bisa. Lawan saya pakai ilmu, Bang. Jangan kau manfaatkan jemaatmu untuk perpuluhan. Bantah saya dengan data. Mulutnya. Yesus disalibkan karena unsur politik, bukan karena adanya nubuatan. Yesus dibunuh karena unsur politik. Datanya ada di Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Bantah saya pakai data. Silakan. Juma tidak berkelas kelihatan dari isi otaknya itu. Keluar itu. Nggak ada berkelasnya. Udah Nggak turunin berkelas. cuma gabrul doang kayak gini, nggak ada. Jangan akhi. Dia Yesus. pendeta, dia penipu. Penipu jemaat ini harus kita. Begini.
kasih otaknya, dipermalukan dia di depan jemaat. Kamu pendeta katanya, ku permalukan kau depan jemaatmu, bahwa kamu tidak bisa apa-apa menghadapi kami apologet Islam. Islam mengandalkan Bible untuk menggulung otak kamu yang suka perpuluhan itu. Cuman curhat. Memang mana datamu? Bagaimana orang mau menjelaskan? Oke, Bisa. sekarang giliranmu untuk membawa data. Saya tidak butuh penjelasan dari seorang pendusta, penipu. Paham? Data, bantah data saya. Yohanes 11:45 sampai 53, Yesus disalibkan karena unsur politik. Jawab, bantah, kasih data. Silakan. Cuma mulutmu kalah-kalah dengan buntut ayam itu loh. Buntut ayam aja bisa berhenti. Kayak gini pendeta. Hah? Enggak. Pendeta cuma sekelas Begini gini. datamu. Ya Allah, ya Rabbi. Ini Juma ini yang seperti Cuma itu. modal Bahasanya congor seperti doang, itu Juma woi. itu. Pendeta Sama itu Juma itu pakai congor ilmu, juga dia. jangan cuma modal congor gitu. Besar di suara aja dia. Enggak ada apa-apanya dia. Lah, ini Enggak paham pendeta apa-apa Juma itu. Jemaat itu sedang menunggu ilmumu loh. Kok di sini cuma modal Iya, congor bagaimana doang loh. Bagaimana Coba mau baca menjelaskan dulu kalau Yohanes semuanya berisik? 11, ayat 45 sampai ayat 53. Anda Bagaimana baca menjelaskannya baik-baik. kalau semuanya Benar tidak congor yang semua? dikatakan Bagaimana Juma mau itu? menjelaskan? Gitu. Pak Pendeta mohon izin Pak Pendeta mohon izin Bang gini Juma. Pak Pendeta. Jadi Bang Zuma dengerin Pak Pendeta ya. Dengerin Pak Pendeta ya, gantian ngomongnya. Gantian ya. Jadi Bang Zuma tadi sudah membawakan dengerin, sudah membawakan sebuah data. Nah, silakan data dari Bang Zuma tersebut. Dengerin dulu. Data yang mana? Dengerin dulu. Kenapa kesurupan sih? Dengerin dulu gitu loh. Jadi bantah data Bang Zuma di Yohanes 11:45 sampai 53 tadi, bantah data tersebut. Silakan gitu loh, yang akademis gitu loh. Dengar kalau begitu. Kalau cuman bilang buntut ayam, kalau cuman bilang kamu ini ngarang, itu anak kecil juga bisa, Pak Pendeta. Semua. Tetapi di sini Anda ini pendeta loh, nggak malu disaksikan berapa ini 3 juta orang loh ini. Enggak, saya baik-baik aja ini ngomong ini baik-baik aja. Saya baru ngomong malahan. Saya dari tadi mendengarkan asumsi Anda. Ya udah sekarang silakan bantah. Yohanes 11 ayat 45 sampai 53 silakan dibantah. Silakan. Pakai data. Pernyataan Juma itu salah kalau Yesus itu disalibkan karena politik. Itu pertama. Alasannya kenapa? Yesus disalib karena itu dari Yohanes 11 kucluk. Itu dari Yohanes 11 kucluk. Saya membantah pikiran dia yang sesat itu. Ngapain saya bantah dulu yang masalah-masalah ininya, datanya, pikiran dia sudah Pak Pendeta sudah baca Yohanes 11 belum? Pak Pendeta sudah baca Yohanes 11:45 belum? Dengar dulu. Sudah belum? Cuma itu bilang. Enggak, pertanyaan simpel. Udah baca Yohanes 11:45 sampai 53 belum? Enggak, saya kejar. Loh kok enggak? Saya kejar pernyataan Juma itu. Saya kejar pernyataan Juma itu. Oh, disuruh baca kok. Jawab. Pertanyaan Bang Zuma tadi bilang Yohanes 11 ayat 45 sampai 53. Nah, pertanyaan saya, apakah Pak Pendeta sudah baca ayat-ayat itu? Dia menjelaskan. Sudah baca belum? Dia menjelaskan begini, Juma itu menjelaskan. Silakan Gurunda. Bahwa katanya. Monitor Gurunda. Biar beliau bicara dulu ngarang bebas. Silakan. Kamu bebas bicara. Sampainya saya temukan ada data yang bisa kau pakai untuk membantah data saya. Silakan. Bagus. Oke. Yang pertama, Anda kurang banyak belajar Alkitab. Makanya pernyataan yang keluar itu adalah asumsi Anda, tuduhan Anda. Alasan kenapa Yesus disalib itu jelas karena ajaran dia, bahkan dia mengatakan bahwa aku anak Allah. Dia menyamakan diri dengan Allah. Itu yang membuat orang Farisi itu menyalibkan dia. Tidak ada unsur politik. Omong kosong apa Anda? Dari mana Anda punya pikiran seperti itu? Baca baik-baik Alkitab. Nah itu dulu. Saya tidak mau terlalu menghabiskan energi saya untuk cara berpikir yang falasing begini ya. Cara berpikir yang mana datamu? Mana datamu, pendeta? Pendeta bau, mana datamu? Mana datamu? Yesus disalib karena menyamakan diri yang Tuhan. Mana datamu? Silakan. Baca baik-baik Alkitab itu. Baca baik-baik Alkitab itu. Makanya Anda jangan sok untuk menjelaskan iman agama lain. Anda jangan sok pandai.
Kenapa terancam perpuluhan dengan adanya Bang Suma? Terancam. Kenapa terancam perpuluhan Saya gitu? nggak ada urusan dengan perpuluhan itu. Nggak ada Lah urusan. pendeta kan perpuluhan. Nggak ada urusan. Alah, jangan munafik kamu. Bukan. Tuh, Jangan pendeta itu perpuluhan pendeta itu dong. hidup dari tangan Tuhan, dari penyediaan Weh, Tuhan. tangan Nah, Tuhan bukan dari jemaat, Itu tangan jemaat sesat, dibilang tangan tidak. Tuhan. Iya. Bantah saya, bantah data saya, jangan cuma curhat. Anda Bantah data saya, jangan cuma curhat, silakan. Anda nggak tahu apa-apa tentang kekristenan, jangan banyak bicara. Anda nggak tahu apa-apa tentang kekristenan kok. Kenapa kalian mau salibkan Bagaimana Bang Anda Suma mau juga? menjelaskan kekristenan Anda sendiri Supaya nggak kalian paham. bisa menyesatkan jemaat. Enggak, ngapain? Hah? Apa faedahnya? Nggak ada artinya. Makanya Nggak ada saya artinya. minta mana Yesus datamu kematian Yesus membantah itu data sudah saya. Di dalam Sudah- kitabmu sudah- sendiri, saya sudah Matius bantah. 27:18, Saya sudah Yesus bantah itu. diakui oleh Pilatus bahwa Bukan orang-orang karena Yahudi politik. menyerahkan Yesus karena dengki. Matius 27:18. Bukan politik toh? Dengki. Bukan politik. Ini dengki. Ini Anda dengki bilang politik ini. Jelas Politik, karena itu. politik. Politik, kan? Mereka kalah. Kosong. Mereka kalah. Kalau sudah ada kesaksian-kesaksian Nggak bisa palsu, bedakan. Nggak bisa bedakan. pendeta, Nggak bisa bedakan. pendeta hoax. Nggak bisa Kalau bedakan sudah ada mana kesaksian-kesaksian politik, mana palsu, yang ajaran. berarti itu adalah bisa unsur membedakan. politik. Mana yang politik? Kalau ada kesaksian palsu berarti ada Saya unsur tanya. politik. Politik Saya itu tanya. siasat. Politik dulu, itu ah. siasat. Imam-imam Yahudi, Politik mahkamah Anda Yahudi nggak paham. membuat siasat agar Yesus bisa disalibkan. Itu namanya politik, kucluk, pendeta, Bukan politik. pendeta. Bukan Ganti aja politik namamu, itu. pendesta, Bukan politik. pendesta Bukan Immanuel. politik. Nggak Jangan paham kau pakai kamu. pendeta, pendesta. Nipu jemaat. Juma. Kamu Pendusta. nggak ada apa-apanya. Bukan pendeta. Lah, Pendusta. Kamu nipu. pendusta kamu itu, pendusta Immanuel, STT. Hai. Lawan saya pakai ilmu, Bang. Kamu tuh, aduh, hai. Nah, kamu cuma bisa curhat. Kamu dipermalukan di depan jemaat. Nggak ada apa-apanya. Ya, kamu kualitasmu gimana? Kamu sendiri kualitasmu apa? Cuman curhat. Kamu nggak mengerti Bible. Kamu nggak paham Bible. Kamu nggak ngerti iman Kristen. Loh, saya kasih data. Kacau, Juma. Saya kasih data. Malah saya katakan unsur politiknya sampai Juma. Yesus disalibkan. Apa bantahanmu? Apa bantahanmu? Curhat. Juma. Bantahannya begini. Bidat juga dia pakai data. Bidat. Nah, itu ya. Nabi palsu pakai data, bidat pakai data. Jadi data yang Anda sampaikan tidak menjamin bahwa Anda Nggak ada paham. pendeta yang pinter apa ya? 15 Seperti tahun itu. kita aki cari pendeta belum pernah Nggak ketemu yang paham. pinter ya. Iya betul. Enggak. Yang ada cuma penjual saya. Enggak ada apa-apanya Juma. Cara berpikirmu salah itu, Juma. Kamu salah pikiranmu. Waduh. Ini kalau di mute ini anak-anak. Enggak ada apa-apanya. Jadi saya mau katakan begini, Juma itu dia berpikir dengan pikiran dia sendiri. Dia memaksakan pikirannya dan dia masukkan dengan menggunakan dalil-dalil Alkitab dan itu berbahaya. Anda akan mendapatkan hukumannya begitu, memutar balikan kebenaran. Memang berbahaya Hati-hati loh, percuma untuk Juma. kekristenan. Ya memang berbahaya. Oh iya, Sangat nggak ada berbahaya pengaruhnya untuk bagi kami, kekristenan. nggak ada pengaruhnya itu, Karena belum nggak ada seorang apa-apanya, pendeta pun yang mampu melawannya. Nggak ada Semuanya babak pengaruhnya. belur di Bang Juma. nggak ada loh. Alah, nggak Saya ada mau katakan apa yang disampaikan Banyak yang Juma, kualat tuh. Tiap malam kita apa yang dikatakan Juma itu nggak akan mempengaruhi iman kami, nggak akan mempengaruhi kok. Karena kami tahu, karena kami tahu apa yang kami pelajari. Jadi nggak ngaruh dengan omongan Juma mau seperti apa itu. Cuma merepet doang. Coba cari pendeta yang berilmu dikit dong. Lawan saya pakai ilmu, Bung. Saya sedih, saya kasihan melihat jemaat kalian tertipu oleh kalian. Lawan saya pakai ilmu lah sekali-sekali. Jangan cuma curhat kayak gitu. Pendeta kok curhat. Ada nggak nih yang berisi sedikit dari gereja nih? Halo Mark Baum.
Ya, halo. Ya. Silakan. Pendeta bukan? Saya Ustadz ini. Enggak serius, kamu jangan bohong. Ya, saya Ustadz. Nama saya Ustadz. Silakan dicek, dites ngajinya Ustadz Sugi. Katanya Ustadz dia. Al-Fatihah dulu. Ya, Al-Fatihah. Udah itu? Ini jemaat-jemaat yang putus asa melihat pendetanya babak belur. Dia mau datang membela imannya tidak bisa, ya terpaksa kayak gini, cara-cara kayak gini. Kan kasihan. Heran lihat kalian ya. Herannya? Karena kami lebih paham Bible gitu. Juma. Apa? Bukan seperti itu kawan. Kau perhatikan, kau punya cara bersiar itu. Mulutmu terlalu ribut. Kami juga dengarnya stres dengarnya suaramu itu. Ya karena tidak ada pendeta yang datang kalau tidak bahlul, disampaikan dengan tidak masuk di otaknya. Dengan keras pun tidak masuk. Cara-cara yang santun supaya kami juga dengar. Oh iya, kalau dia datang santun dengan ilmu. Apa yang saya hujat? Apa yang saya hujat? Kalau kamu yang berilmu tidak seperti itu caranya. Itu bukan cara-cara orang Nah, itu cara saya. Anda yang mau menilai apa? Apa alasan Anda? Apa alasan Anda menilai? Cara-cara begitu. Ya kenapa Anda yang mengatur saya? Salibkan saya. Kalau kamu memberhentikan saya. Layaknya Yesus mengajarkan kebenaran kepada Yahudi, tapi Yahudi tidak sanggup. Maka Yesus disalibkan dengan politik, dengan tipu-tipu muslihat. Sekarang lakukan tipu muslihat, salibkan Bang Suma supaya kalian bisa tenang. Ngapain kami salibkan kamu? Ya supaya kalian bisa menyesatkan. Menyesatkan siapa? Ya menyesatkan manusia, suruh menyembah sesama manusia. Ajaran siapa itu? Allahmu saja baru hadir abad ke-7. Nenekmu kiper. Hah? Kamu cuma cari-cari apa? Pengakuan dari orang Yahudi, bilang Allahmu sama dengan dia. Orang Yahudi nggak pernah menyatakan Allahmu dengan dia sama. Ya beda, Tuhan kami beda. Terus Tuhan kamu dengan Yahudi sama nggak? Hah? Tuhan kamu dengan Yahudi sama nggak? Tuhan kami berasal dari Yahudi. Nenekmu kiper, udah sana kau pergi cebok sana 1 sendok. Hah? Saya tanya Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi sama kagak? Kamu lahir dapat ke-7. Saya tanya, oke kami beda, Tuhan kami beda dengan Yahudi, oke, titik. Tuhan kami Allah, Tuhan mereka sebut dengan sebutan YOTFAP. Selesai titik, nggak ada hubungannya emang. Selesai. Lah kamu dengan Yahudi sama nggak Tuhannya? Ke-7. Kamu baru lahir dari Sudah, saya kan sudah akui Tuhan kami beda. Sekarang Tuhanmu dengan Yahudi sama nggak? Ketawa dia. Nggak malu. Saya sudah katakan, kalau kamu mengatakan Tuhan saya dengan Yahudi beda, oke beda. Nama Tuhan saya Allah, Tuhan mereka adalah YOTFAP, beda. Nah sekarang masalahnya di kamu. Karena kamu mengaku sebagai pengikut mereka. Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi sama kagak? Udah nangis. Kenabian itu tidak ada datang dari bangsa Arab, Pak ya. Ada nggak nabi datang dari Yunani? Ada nggak datang dari Yunani? Siapa nabi kami dari Yunani? Siapa? Lah kalau yang menulis kitabmu itu bahasa Yunani itu apa? Karena pada masa itu adalah bahasa yang paling internasional, bahasa Yunani. Bahasa internasional. Jadi maksudmu Tuhan berfirman dalam bahasa Yunani gitu? Jadi maksudmu, Tuhan berfirman dalam bahasa Yunani gitu? Terus Tuhan Allah berfirman sama pakai bahasa Arab? Dari mana? Bahasa Arab itu bahasa serumpun dari keturunan Abraham. Ada 3 bahasa keturunan Abraham itu. Ibrani, Aramaik, Arab. Keturunan Abraham memiliki 3 bahasa. Ibrani, Aram, Arab. Yunani tidak. Yunani itu bahasa paganisme. Sekarang saya tanya, ada nggak nabi yang menggunakan bahasa Yunani? Saya tanya, ada tidak nabi yang menggunakan bahasa Yunani? Ada nggak? Justru itu saya kejar kamu sekarang. Kau justru saya yang kejar kamu. Ada tidak nabi yang berbahasa Yunani? Kata Allah ya. Ada tidak nabi? Dengar, ada tidak nabi yang menggunakan bahasa Yunani?
Ada tidak Nabi menggunakan bahasa Yunani? Ada tidak Nabi menggunakan bahasa Yunani? Ada enggak? Kamu bilang bangsa Semitik keturunan Abraham. Kamu salah. Salahnya di mana? Bangsa Semitik itu keturunan dari mana? Namanya Semitik. Itu berasal dari kata Sem. Anaknya daripada Nabi Nuh. Yang Terus? berdiam di Timur Tengah. Kamu bilang kenapa larinya ke situ? Kuculuk. Kenapa lari ke situ? Yang kita bahas ini Abraham. Abraham punya keturunan. Ada yang disebut Ishak, ada yang disebut Ismail. Tahu nggak bangsa Semitik itu? Ismail keturunannya bahasa Arab. Ishak keturunannya bahasa Ibrani. Nah ini bahasa Yunani keturunan dari mana? Hah? Makanya kan orang sok pintar. Bahasa Yunani ini dari keturunan yang mana? Bahasa Ibrani dari keturunan Ishak. Bahasa Arab dari keturunan Ismail. Bahasa Yunani dari keturunan siapa? Kamu paham tidak? Semitik itu berarti berasal dari keturunan Nabi Nuh. Keturunannya Nabi, anaknya Nabi Nuh. Ini pendeta dengan jemaat sama-sama aja. Yang menipu dengan yang ditipu sama-sama aja. Gak ada ilmu. Udah kau nangis di pojokan aja dulu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Ya, gimana bang? Pendeta? Berbening pendeta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bang, saya mualaf bang. Cuman saya mendengar ini Pak Pendeta ataupun para jemaahnya kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mendengar tadi itu pendeta yang naik karena sama ini jemaahnya ini kan otaknya dongo semua gitu loh. Kenapa sih bawakan itu pendetamu 3.000 pendeta di sini biar pintar otak kalian tuh mengikut gitu loh. Tepuk tangan dulu. Kalau hanya datang asumsi aja. Mu'allaf memang pintar-pintar semua, Masya Allah. Enggak. Kalau otaknya dongo kayak pendetanya juga buat apa ya kan? Makan udang sana biar otakmu lari mundur kayak udang tuh, bego. Harusnya kalian tuh sadar, kalian tuh bangsa terbelakang itu. Semua yang mendiami negara-negara umat muslim itu semua bangsa-bangsa terbelakang. Apa yang kalian bisa bikin? Hah? Penikmat teknologi? Apa kalian bisa bikin? Itu menandakan ajaran kalian salah. Jadi maksudmu penemuan-penemuan teknologi yang ada ini itu ditemukan dari Bible? Justru karena pohonnya lah menghasilkan buah yang bagus. Oke. Pohonnya salah. Kalau ular makan debu itu apa? Hah? Apa yang berhubungan dengan teknologi ular makan debu? Sadarlah kalian. Jangan kalian sadar macam ditanya begitu. Ditanya kok begitu? Apa yang ditemukan oleh orang Kristen berdasarkan Bible? Ular makan debu. Juma, biar kau paham Juma. Kau pergi berhaji naik pesawat itu karena orang kafir ya. Supaya kau bisa cium batu. Gitu. Apa itu? Batu hitam itu. Hah? Oh gitu. Saya tanya samamu, ular makan debu itu. Ular makan debu itu faedahnya dan apa implementasinya dalam ilmu pengetahuan? Coba jawab. Sekarang saya tanya kamu. Ya. 546 coba. Ayo, 546. Bacakan saya. Bacakan saya. Kamu disuruh mengimani kitab sebelum, termasuk misalnya Injil. Dan sekarang kamu mengolok-olok Injil. Apa yang kamu imani? Injil yang dimaksud itu bukan Bible, tuyul. Injil yang dimaksud itu adalah firman Tuhan yang Isa terima. Itulah kamu. Sedangkan kata Injil itu dari Al-Quran. Di kitabmu nggak ada kata Injil. Dalam hatimu. Nanti di Indonesia baru niru-niru kata Injil. Kamu itu yang nabi-nabi palsu itu. Di luar Indonesia kitabmu tidak disebut Injil. Di Indonesia aja baru mengambil kata Injil dari Al-Quran.
di luar Indonesia, Kristen-Kristen itu tidak kenal kata Injil. Dengar. Di luar Indonesia tidak kenal kata Injil Kristen itu. Injil itu murni dari Al-Quran. Kamu rampok dari Al-Quran. Di luar Indonesia tidak mengenal kata Injil. Paham? Kamu tadi bilang bahasa Semit. Bahasa Semit itu adalah terdiri dari Aram, Ibrani sama apa satu lagi itu? Yunani. Bukan. Itu bahasa Semit. Bahasa Semit itu berarti kita rumpun Melayu, Indonesia, Malaysia. Lucu. Jangan kamu bilang itu bahasa Arab. Terus? Saya tanya kamu, umat Kristen Arab itu ada tahun berapa? Kristen Arab. Allah. Ayo kau jujur ayo. Umat Kristen Arab itu ada tahun berapa? Tadi pagi kitabnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di abad ke-8. Saya tanya umat Kristen yang berdiam di Arab itu berada tahun berapa? Ada tahun berapa? Abad keberapa? Abad keberapa? Saya tanya kamu. Ya saya tanya kamu yang tahu itu agamamu, ngapain kau tanya saya? Makanya kamu jangan mengklaim. Loh kok makanya pula, ngapain saya urusin agama Kristen? Di Arab, Kristen. Kamu klaim itu dari saya tidak ngurusin. Saya cuma menjelaskan di bidangnya orang Kristen karya Roma itu ketika masuk ke Indonesia banyak merampok istilah-istilah Al-Quran. Paham? Kristen Arab itu sudah ada di abad. Iya, apa nama kitabnya? Apa nama kitabnya Kristen Arab? Apa nama kitabnya Kristen Arab? Apa? Jadi kamu jangan membodohi umat ya. Nenekmu kiper, makanya kurangi tidur dengan babi. Kurangi tidur dengan babi supaya otakmu berfungsi. Gini bang, aku mau nanya bang. Sekarang aku mau nanya bang. Ini lagi, bertanya terus. Jelaskan, pendetamu tadi sudah muntah darah aku buat. Jelaskan, apa yang pendetamu membuat dia kabur. Jelaskan, jangan kau bertanya. Aku kan baru masuk bang, aku kan baru. Tadi pendetamu, saya katakan ke pendetamu, penyaliban Yesus itu bukan karena Tuhan yang menginginkan, tapi karena unsur politik yang terjadi pada saat itu. Karena saja kan ya para imam Yahudi kan takut akan kehadiran Yesus. Betul. Yahudi takut karena Yesus mempengaruhi orang-orang untuk tidak bayar pajak. Tidak. Dalilnya begitu? Dalilnya begitu, mau dia apa? Sekarang aku mau tanya, aku mau tanya bang. Aku mau tanya sedikit. Akui dulu bahwa penyaliban terhadap Yesus bukan karena dosa waris, tetapi karena bohong waris. Tidak. Ya, bohong waris. Mari kita buktikan. Matius 26:59. Imam-imam kepala. Kamu paham imam ini orang dianggap sebagai imam Yahudi karena dia memahami kitab Taurat, memahami kitab Yesaya. Imam-imam kepala. Ini imam-imam kepala loh. Bukan jemaat biasa. Imam-imam kepala. Malah seluruh mahkamah agama. Mahkamah agama loh. Para ahli Taurat mencari kesaksian-kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Nih, bang, ini bang, kebohongan palsu ini. Aku mau tanya. Jadi penyaliban Yesus itu adalah kebohongan yang diwariskan. Bukan dosa waris, tapi bohong waris. Paham itu? Ini bang, aku mau nanya, bisa nggak? Anda sudah akui kan? Penyaliban adalah bohong waris. Tidak, itu kan menurut abang. Ini menurut dalil. Ini menurut dalil. Anda percaya dalil? Anda percaya dalil di dalam kitab Anda? Percaya. Ini imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus bisa dihukum mati. Berhasil tidak mereka melakukan kesaksian palsu? Berhasil, berarti penyaliban Yesus adalah bohong waris. Nah, berarti apa yang tertulis di kitab abang juga itu palsu tentang Yesus. Kenapa lari ke kitab saya? Iya kan? Iya kan? Kenapa kitab saya? Begini. Emang ada Yesus dibahas di kitab saya? Lalu yang Nabi Isa yang ada di Al-Quran itu. Oh, Anda sudah mengakui Nabi Isa itu adalah Yesus? Bukannya baru-baru diganti kenaikan Yesus Kristus? Oh, kenapa?
Gini bang, daripada kita ketawa, aku mau nanya dikit. Jangan emosi silakan. dong. Iya, kok emosi pula? Gini bang, gini. Ini aku mau nanya, siapa sih sebenarnya ayah Muhammad? Abdullah. Abdullah. Oke, Abdullah. stop. Pertanyaan yang sama. Siapa nama ayah Paulus? Aku kan nanya kamu tadi abang. Saya kan udah jawab, Aku mana Abdullah. nanya. Sekarang tugasmu menjawab nama bapaknya Paulus siapa? Jujur ya abang, gitu, bang. Aku jujurin bang, aku nggak terlalu tahu tentang kekristenan, Pak. Karena saya Hindu. Oh gitu? Jadi gini, iya. Yakin Anda Hindu? Iya, jadi aku menang dikit. Coba katakan. Tunggu, pertanyaan Coba katakan bahwa Yesus itu. Dengar. Kalau Anda Hindu, kenapa larinya ke Nabi Isa membandingkan Yesus? Bukan, lalu kamu gini bang. Malu dia ini, malu. Bukan, Malu dia ini. Malu mengakui agamanya. Kok malu? Coba katakan Yesus itu hanyalah ciptaan. Ya itu nanti urusan dengan apa yang berkesen. Kalau saya cuma ingin bertanya. Coba kamu bilang Yesus itu adalah ciptaan Tuhan, yaitu ciptaan Allah. Berani nggak? Itu nanti urusan abang dengan orang Kristen, bukan dengan saya. Nah, Allahu Akbar. Agama Hindu katanya. Nanti ditanya tentang Hindu nggak jawab. Yang penting aku mau bertanya dulu. Yakin Anda bisa jawab kalau saya tanya tentang agama Hindu? Yang penting aku bertanya dulu. Ya silakan, kan tadi sudah saya jawab. Siapa nama orang tua baginda Rasulullah Muhammad SAW? Abdullah. Ya, Abdullah. Sekarang saya tanya samamu, siapa nama bapaknya Paulus? Belum habis pertanyaan. Oh gitu. Belum habis pertanyaan, iyalah. Saya belum bertanya. Abang Kenapa lagi kasih? Apa? Abang lagi. Karena aku bertanya, abang kan sudah jawab. Lalu aku masih ada pertanyaan lanjutan. Abdullah hidup dengan Siti kapan? 3 bulan setelah menikah kan? Muhammad lahir. Iya kan? Begini. Setelah mereka berdua menikah, kan bersama dengan apa nih? Kakek Muhammad menikah juga. Dengan kakek. Dengan Siti siapa dia menikah? Abdullah menikah dengan Siti? Abdullah menikah dengan Ibu Muhammad. Iya, namanya siapa? Namanya siapa? Kalau Anda tidak dengarkan. Kalau nama ibu dari Nabi Muhammad Anda nggak tahu, berarti tidak ada perangkat di dalam kepala Anda yang bisa menampung jawaban saya. Percuma. Sekarang saya tanya tentang Hindu aja. Oke? Boleh? Googling dia Bang Zuma, lagi googling dia. Aduh, parah ini. Boleh saya tanya? Boleh saya tanya tentang Hindu? Hati-hati pecah kepalamu kalau saya tanya. Boleh? Hai. Ya, siang. Ini yang Hindu dulu, saya mau tanya ke beliau. Tunggu, sabar. Halo? Login bang, cari Bibel dulu, cari data dulu tentang Hindu. Sabar. Halo? Sabar bang ya. Iya, sabar. Oke, pertanyaan saya dengarkan. Tunggu, aku belum habis nanya. Sabar, saya bertanya tentang kamu. Di dalam kitab Adarwitma, dengar. Dalam kitab Adarwitma, dengar. Ada sosok manusia. Kabur. Loh, kenapa ini? Saya bertanya tentang Hindu kalau kamu benar-benar Hindu, bukan Oten yang nyamar karena malu mengaku mau Kristen. bertanya dulu. Aku kan belum habis bertanya. Saya sudah jawab pertanyaan. Belum. Giliran saya. Kamu Hindu benar atau tidak? Saya gilirannya bertanya. Saya gilirannya bertanya. Kamu belum habis menjawab.
dengarkan pertanyaan saya. Ayah Di Muhammad dalam dengan kitab ibunya cuma 3 bulan. Ad-Darwitma, Lalu kenapa di Muhammad dalam sejarah 4 tahun di kemudian? dalam kitab Ad-Darwitma, di situ ada sosok manusia yang disebut Aku Muhammad. masih bertanya. Siapa Muhammad dengan ini? ibunya, Jawab dulu. Siapa Muhammad ini? Siapa Muhammad aku belum di dalam bertanya. kitab Gak Ad-Darwitma? mampu jawab ya. Jawab. Gak mampu jawab. Aku kan masih bertanya. Aku kan masih Jawab. bertanya. Saya tidak mampu Bisa, menjawab. Bang. Nah, sekarang giliranmu. Di Nggak dalam bisa. kitabnya Nggak orang bisa, aku Hindu, belum bertanya. kitab Ad-Darwitma, di situ ada sosok manusia yang diutus Aku kemudian belum di antara bertanya, manusia Bang. bernama Muhammad. Aku belum bertanya. Saya minta Anda menjawab. Siapa Muhammad Aku belum ini? bertanya. Silakan. Udah Aku turunin bertanya dulu. Turunin kalau nggak mau jawab, turunin. Turunin. Turunin, Ini turunin. Oten. Gak mampu jawab. Saya kenal dia. Gak mampu jawab. Dia Kristen. Gak mampu Dia jawab. Kristen. Dia Udah, Kristen. turunin, Bang Nadar. Dia Udah, Kristen. udah. Kita Kayak gitu nggak dari pakai dulu kepala ya. biasa diskusi sama dia. Kita pernah diskusi. Dia Kristen tapi dia malu. Ya silakan yang lain. Kristus diberitakan baik bohong maupun betul. Abang, selamat siang. Mereka. Ya, selamat siang, Bang. Betul, Guru Moto. Anda cakep hari ini. Tapi teku sudah habis. Izin bertanya, Mana? Bang, bisa, Bang? Ya, silakan. Apa, Bang? Anda Islam Kristen, Bang? Atau Hindu? Kristen. Bang? Saya Katolik, Bang, Katolik. Oke, Katolik, Bang Gurunda. Gitu dong, gentle dong. Ini mulutnya sudah mulai kurang ajar ini. Pasien, Siap, Abang, siap. pasien selanjutnya. Saya Gurunda ini mau potong kambing. Lanjut, Bang. Apa yang ditanyakan, Bang? Ya, izin, Bang, saya cuma mau bertanya nih. Bisa nggak jelaskan ke saya tentang kehidupan Muhammad dan Yesus selama mereka hidup? Apa yang mereka lakuin, Bang? Izin, Abangku. Ya, baik. Ingat perbandingannya dulu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup 60 tahun. 63 tahun. Yesus setengahnya. Itu dulu poinnya. Oke? Oke, terus, Bang. Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima pewahyuan dari langit 22 tahun lebih. Oke? Yesus mengajar cuma 3 tahun. Kitab Islam ada yang disebut kitab Sirah Nabawiyah. Sejak lahir Rasulullah sampai beliau wafat, lengkap secara terinci di sana diceritakan. Yesus tidak punya kisah sama sekali. Bahkan kisah usia 13 tahun sampai 29 tahun hilang, gelap. Kemungkinan dia pada saat itu berumah tangga, punya istri, poligami, punya anak. Kemungkinan besar. Nah, sekarang ketika Anda bertanya, apa yang diajarkan? Subhanallah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada bangsa jahiliyah yang tidak mengenal Tuhan kecuali mengenal dewa-dewa mereka. Bayangkan, sampai dewa mereka itu sampai 300-an dewa yang mereka sembah. Rasulullah seorang diri datang mengajarkan sejazirah Arab ajaran tauhid, menyembah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain yang di atas, pencipta langit dan bumi. Sukses beliau. Ya, sukses beliau. Semenanjung Arab sampai hari ini 1400 tahun masih menjadi pengikutnya. Kerajaan yang didirikan kerajaan Islam masih berjaya sampai hari ini. Tidak pernah redup, sudah 1400 tahun. Belum ada kerajaan di atas muka bumi yang bisa menandingi itu. Yesus datang ke Israel, tempat di mana orang sudah bertuhan. Tempat di mana umat manusia sudah diperkenalkan tentang kitab-kitab suci. Tempat di mana manusia sudah didatangkan berapa beratus-ratus nabi kepada mereka. Nabi besar, nabi kecil, beruntun datang kepada mereka. Begitu dia datang, dia dikawal oleh Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis. Dia dikawal murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi? 12 murid, satu diantaranya iblis, dan dia tidak mampu menjadikan Yerusalem menjadi pengikutnya sampai hari ini. Tapi pembandingnya, Rasulullah Muhammad SAW hanya manusia. Yesus diimani Tuhan. Tapi kok Tuhan bisa begitu gagal? Rasulullah sukses. Yesus gagal. Rasulullah mengajarkan tauhid, sukses. Yesus mengajarkan tauhid, gagal.
Apa lagi? Jadi udah itu jawabannya, Bang? Itu aja sementara. Oh, oke. Semoga Abang diberkati ya. Amin. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, Bang. Terima kasih banyak. Oke. Saya boleh bertanya balik? Enggak, saya ingin bertanya ke Abang. Saya cuma ingin bertanya biar saya bisa mengerti. Tapi jawabannya Abang seperti itu, ya saya terima kasih. Iya. Oke. Makasih ya. Tuhan gagal, Nabi berhasil. Oke, lanjut yang lain. Ini yang baru datang nih siapa nih? Hatu. Satu Resi. Atur Resi, Muslim apa Kristen? Aku duduk sama Allah. Atur Resi. Oh, Muslim. Muslim, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, nama akun Merdeka coba naikin, Bang. Bang Nandar. Oh, Kristen ya. Tanya Kristen ya. Shalom, selamat siang. Merdeka. Ya, Merdeka, Shalom. Aduh, kebetulan pas ketemu dengan Gurunda di sini. Bang Gurunda boleh bertanya nggak, Bang Gurunda? Dari sekte mana, Bang? Oh, saya Kristen, Bang. Nggak usah pakai teks Kristen, Bang. Saya pengikut Yesus Kristus. Kalau pengikut nggak mungkin Kristen. Iya, nggak apa-apa, Bang. Terserah kamu aja. Saya gini. Loh, bukan di sini. Iya. Bukan terserah saya. Iya, oke, nggak apa-apa lah. Pengikut Yesus itu tidak disebut Kristen. Iya. Saya Katolik sudah. Biar kamu senang. Apalagi Katolik. Katolik itu nggak apa-apa, Bang. Kita mau agama yang didirikan oleh Katolik, bukan Yesus yang dirikan. Gini, Bang. Siapa tahu saya mau dapat hidayah gitu. Jadi Abang jelaskan. Hidayah hanya untuk orang yang berakal sehat. Iya, siapa tahu. Kan kalau nggak kau ajarin kan gimana saya mau dapat hidayah, Bro? Masa hidayah gas. Kan lucu jadinya. Oke, gas. Oke, boleh, Bro. Oke. Silakan. Oke. Di Oktober 70 Allah berkata, orang Yahudi berkata menyebut Allah itu punya anak namanya Uzair. Sementara Bang, kalau kita berbicara konteksnya dari Alkitab, Yesus itu dituduhkan dia untuk dihukum karena Yesus menyebut dirinya anak Allah. Saya bacakan dulu dalilnya, Bang ya. Biar kita bisa sesuai dengan kalimat ya, oke? Mantap. Iya, silakan. Santai. Sudah? Bentar bang. Saya bacakan dulu dalilnya dong. Sabar aja, santai aja, nggak kemana-mana kok. Santai lah. Pertanyaan yang bagus, silakan dijawab Gurunda. Pertanyaan. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu sampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Benar ya Bang ya, poinnya di sini ya. Engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Oke, situ poinnya. Jadi gini Bang, di Oktober 70 itu Allahmu berkata bahwa orang Yahudi 70 atau 30? Sorry bro. Di Oktober 30 Allahmu berkata membuat tuduhan bahwa orang Yahudi ini menyebut Allah ini punya nama anak bernama Uzair. Pertanyaan saya Bang, logikanya Yesus aja gini. Logikanya Yesus aja menyebut dirinya anak Allah dan itu alasan mereka untuk merajam Yesus, untuk menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu dari mana ceritanya Allahmu membuat tuduhan bahwa orang Yahudi menyebut Allah itu punya anak bernama Uzair? Atau gini deh,
Bisa nggak kau buktikan selain dari Al-Quranmu ada orang Yahudi yang menyebut Uzair itu anak Allah? Silakan dijawab, Bang. Oke, baik. Dalil ya. Saya berbicara dalil loh. Iya, baik. Iya, baik. Jadi gini, Anda ini harusnya malu bertanya seperti ini. Kenapa? Di dalam kitabmu itu bertaburan data di mana kalian mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Roma 8. Tunggu dulu, sabar. Silakan Bang, silakan sabar. Oke, mantap Bang. Sabar, kamu bertanya berarti kamu murid. Saya guru menjelaskan, jangan sampai ini kapur melengket di biji matamu. Roma 8. Murid cerewet, penghapus nanti melayang. Penghapus melayang kena bibirmu nanti bengkak lagi. Jangan menghujat. Kau diam. Guru lagi menjelaskan, jangan sampai kapur melayang masuk ke mulutmu. Galatia 3 nomor 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ini sudah muncul pembuktian bahwa orang Yahudi kan selalu menyebut dirinya sebagai anak Allah. Ini bukti. Bahkan orang Roma pun mengaku-ngaku sebagai anak Allah. Kenapa? Imbas daripada apa yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Adonai Beni Bechore Yisrael. Itu kitab. Di dalam kitabnya orang Yahudi. Keluaran 4 nomor 22. Oke? Orang-orang Yahudi selalu mengaku sebagai anak Tuhan. Paham enggak? Ngerti enggak di situ? Makanya Al-Quran tidak pernah keliru. Kalau Uzair yang adalah Esra, Anda harus pahami bagaimana kemudian orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Esra itu sebagai anak Tuhan. Kenapa dikatakan sebagai anak Tuhan? Karena Esra mampu menghafal Torah yang sudah hilang ratusan tahun yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi di dalam lisan Esra, dia mampu menuturkan Taurat itu kembali menjadi Torah lisan. Paham? Sehingga orang-orang Yahudi pada zaman itu menganggap Esra ini sebagai anak Tuhan, anak Allah. Apa pembuktian secara histori? Dikatakan di dalam iman kalian bahwa orang-orang Israel itu menggelari dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Bene Elohim, Bene Elohim, Bene Elohim. Kristen pun ikut numpang tenar dengan mengatakan diri mereka adalah anak-anak Elohim. Iya kan? Salah enggak Al-Quran? Tidak salah. Orang Yahudi mengaku diri mereka sebagai anak Tuhan. Itu bukan fitnah. Roma 8 nomor 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu sebagai anak Allah. Lalu kamu berseru, ya Abba, ya Bapakku, ya Abba, ya Bapakku. Salah, Al-Quran mengatakan. Salah. Orang-orang Yahudi mengaku sebagai anak Tuhan. Salah. Kristen yang bukan Yahudi pun ikut-ikutan lata, sok-sokan, biar dibilang sebagai anak Tuhan. 1 Yohanes 3 nomor 1. Lihatlah betapa besarnya kasih karunia Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak kucluk. Anak-anak Allah katanya. Allahu Akbar. Al-Quran saya tidak pernah keliru menjelaskan itu, Bung. Orang-orang Yahudi acap kali menyebut diri mereka sebagai anak-anak Allah. Ini yang ditegur oleh Al-Quranul Karim. Paham ya? Udah ya? Boleh saya gini. Silakan. Tadi kan sudah saya bacakan dalilnya, Bro. Di Yohanes 30 itu alasan mereka hendak merajam Yesus, menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang tidak, kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, karena Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah. Sebab pemakaian menyetarakan. Diam dulu dong. Menyetarakan. Bukan mengatakan anak. Ya sama aja itu. Santai dulu, Bro. Santai. Kalau bisa santai dulu, Bro. Gini, Bro. Tadi kan di itu sudah jelas saya bacakan bahwa orang-orang Yahudi, orang Farisi mau hendak memburu Yesus dan menyerahkan Yesus kepada Allah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah karena Yesus menyebutnya anak Allah. Nah, bagi mereka itu satu penghujatan. Bagaimana logikanya Allah menongol di abad ke-7 berkata orang Yahudi menyebut Allah itu punya anak Uzair. Coba dulu buktikan dulu di kitab suci Al-Quranmu di mana dalilnya orang Yahudi menyebut anak Allah. Silakan, jangan lari dari topik, Bro. Oke. Kamu ngerti orang-orang Saduki? Pertanyaan saya, Bro. Saya tanya dulu, kamu ngerti nggak orang Saduki? Saya tanya dulu. Kamu ngerti orang Saduki? Orang Saduki dengan orang Farisi, dengar dulu ya.
Di kitab tadi orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, dengar. Karena mereka mendengar Yesus menyebut dirinya anak Allah, bagi mereka itu satu penghujatan. Karena itu sama saja menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu ada nggak orang Saduki di situ? Dengar. Dulu, bro. Ada nggak orang Saduki di situ? Diam dulu, bro. Diam. Di situ kan yang hidup kan bukan hanya orang Saduki, bro. Ada nggak Saduki di situ? Ketanya dulu. Yang bersoal jawab dengan Yesus di Yohanes 10 itu ada orang Saduki? Dulu, brother. Ada orang Saduki di situ? Gitu. Ada orang Saduki di situ? Kamu harus tunjukkan kebenaran Al-Quranmu. Ini saya tanya. Ini. Ada nggak orang Saduki di situ? Ada nggak orang Saduki? Aduh, jangan ngomong nyerocos dulu gini. Kita kan berbicara sih. Kamu yang nyerocos, saya tanya. Ada nggak orang Saduki bertanya jawab kepada Yesus pada saat itu? Itu harus terarah, brother. Harus ditanya langsung nangis. Kayak saya. Dia Toba ayat 30, Allahmu berkata, orang Yahudi menyebut dirinya punya anak bernama Uzair. Oke, nggak masalah. Sementara di abad pertama orang Yahudi merajam Yesus dan menyerahkan Yesus ke orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah karena Yesus menyebut dirinya anak Allah. Sebab itu bagi pemahaman mereka penyebutan anak Allah itu sama saja menghujat Allah karena Yesus merasa karena Yesus ini menurut mereka telah menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi sebutan kata anak Allah itu bagi mereka penghujatan. Lalu bagaimana mungkin logika akal sehatnya di abad 7 Allah membuat suatu klaim yang nggak masuk akal sementara Yesus dihukum atau dirajam karena Yesus menyamakan dirinya dengan anak Allah, berkata anak Allah. Lalu kamu membohong, kamu pembohong. Giliran saya, dengarkan wahai pendusta, pembohong, penipu, dengarkan. Dengarkan wahai penipu, pendusta. Daripada kamu dikik dari sini. Itu membuktikan. Ya udah, kamu turun. Dengarkan di bawah. Ya, dengarkan. Mulutmu yang mirip seperti mesin ketik peninggalan Belanda itu tidak relevan dengan otakmu. Otakmu kecil kerdil, mulutmu lebar sampai kuping. Sampai otakmu tidak berfungsi. Dengarkan, kamu itu penipu. Kamu itu pendusta. Di dalam Yohanes 30 nomor 33 jangan kau ajarin saya. Jangan ajarin saya tentang Bible. Oke? Di dalam Yohanes 10 nomor 33 di situ orang Yahudi tidak pernah melempar Yesus karena Yesus dikatakan sebagai anak Allah. Bukan kuceluk. Ini lama-lama gelas ini yang melayang ke bibirmu. Kamu suka nipu-nipu. Di dalam kitabmu Yohanes 10 nomor 33 dikatakan begini. Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau batu, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Kucluk. Kau kalau di sini kutampar mulutmu pakai sendal. Nyerocos, tak ada ilmu, disuruh diam, ditanya gak mau menjawab. Yesus ingin dilempari batu karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, dengan Allah. Bukan menganggap dirinya sebagai anak Allah. Kuceluk. Baca itu Bible. Tidak ada Yesus di situ dituduh sebagai anak Allah, nggak ada. Kamu hanya manusia saja, tapi kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Bukan menyamakan dirimu dengan anak Allah. Kuceluk. Nggak ada kata anak di situ. Penipu. Nah, sekarang saya masuk kajiannya. Al-Quran memang mengatakan demikian. Bahwa orang-orang terdahulu menganggap dirinya sebagai anak Tuhan. Oke? Di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Bukan ayat 70, tapi ayat 30. Kau bawa data aja keliru. Habis itu kau mau menggurui di kita. Al-Quran jelas menerangkan bahwa orang-orang Yahudi menganggap Esra itu sebagai anak Allah. Wa qalatil Yahudu Uzair ibnullah sebagai anak Allah. Wa qalatil Yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi yang dimaksud Al-Quran ini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal bertetanggaan dengan kehidupan Rasul dan para sahabatnya masa itu. Siapa mereka? Mereka yang terkontaminasi dengan Helenisme, yaitu dari sekte Yahudi, dari sekte Saduki, orang-orang Yahudi, dari kalangan agama Yahudi. Mereka ketika dihancurkan Baitul Maqdis pada tahun 70-an Masehi oleh kerajaan Romawi di bawah bendera Titus,
mereka kemudian mengalami diaspora besar-besaran. Kaum Saduki ini kebanyakan bergeser ke Jazirah Arabia, ke Yasrib, ke kerajaan Yaman dan lain-lain. Mereka ini yang dimaksud Al-Quran. Pemahaman Saduki akan Uzair seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka menganggap Uzair ini sebagai anak Allah, Esra, karena mereka menganggap lebih hebat daripada Nabi Musa. Orang-orang Saduki menganggap bahwa Esra ini lebih hebat daripada Nabi Musa. Sebab Esra menghafal isi Torah di dalam dirinya, dalam hatinya, dalam kepalanya. Itulah makanya Esra dianggap sebagai Torah daging atau kitab Torah yang menjadi manusia, kucluk. Itu pemahaman Yahudi dari sekte Saduki. Itu yang dibahas Al-Quran. Bukan orang Saduki yang sesama dengan Yesus. Dasar buntala. Bertanya aja repot. Ilmu nihil. Mulut gak pernah berhenti bicara. Jadi kesimpulannya adalah ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya orang Yahudi menganggap Esra itu sebagai anak Tuhan, anak Allah, itu betul dari kalangan Saduki. Orang-orang Saduki menganggap kemudian Esra itu sebagai Torah daging atau Torah hidup. Paham ya? Dan itu bukan Yahudi yang ada bersama dengan Yesus. Yahudi yang dimaksud Al-Quran itu adalah orang-orang Saduki yang hidup di Yasrib, yang hidup di Yaman, dan seterusnya yang ada di Jazirah Arab. Yang bersinggungan dengan Rasulullah. Terus kamu bawa. Turunkan saya dulu, Dek. Baru naik lagi. Gurunda Juma kena report ya teman-teman ya. Enggak, tunggu. Ya, orang Yahudi yang dimaksud Al-Quran surah At-Taubah ayat 30 adalah mereka dari sekte Saduki yang pindah ke Arab, yang bersinggungan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya mau tanya, Juma saya mau tanya nih. Punya sopan dikit dong. Masa acara Kristen kayak gitu? Sabar dong, ada orang kan didengar dulu. Bagi terangan dulu Robert, sebentar sabar ya. Islam, siapa nama istri ada menurut turunin orang kayak gini nggak bisa diskusi. Turunin Bang